Pada materi kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk menaikkan posting Anda itu ke halaman depan Google ya. Teknik-tekniknya. Tentu ada banyak sekali catatan gitu kan, tentu ada banyak sekali syarat dan ketentuan. Nah, mengenai syarat dan ketentuannya itu silakan Anda baca pada materi yang sudah saya berikan sebelumnya gitu ya. Ada banyak sekali artikel-artikel yang harus Anda baca. Tidak bisa Anda tidak baca. Kalau Anda tidak baca, Anda tidak ngerti. Kalau tidak ngerti ya jadi tidak bisa action seperti itu kan. Nah, kali ini ya saya akan menunjukkan bagaimana caranya Anda menggunakan yang namanya plugin untuk membantu Anda memudahkan setting jeroannya si WordPress ini gitu. Oke. Plugin apa yang kita akan pakai? Plugin yang kita akan pakai namanya Yoast. Ya kalau saya sering nyebutnya sebagai Yoast, ada yang nyebutnya sebagai Yoast gitu ya, apapun lah ya. Apapun gitu. Nah, fungsi pluginnya apa? Dia langsung atur gitu. Dia atur kode-kode yang harus disesuaikan supaya Google lebih gampang baca gitu. Kita kan ini nggak mau pusing lah ya sama yang namanya H1, H2, meta description, teks segala macam. Kita nggak mau pusing sama gitu-gituan gitu. Nah, plugin ini akan sangat membantu untuk setting-setting hal seperti Tuhan punya gitu. Nah, dengan kita mengaktifkan plugin ini, ya nantinya artikel yang kita posting di website kita, ya itu akan sangat gampang sekali untuk bisa naik ke halaman satu Google, gitu. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menginstal plugin Yoast. Ya, pertama Anda ke add new ini. Lalu di sini biar gampang Anda ketik aja SEO seperti itu. Ingat ya, SEO bukan bukan CEO. CEO itu Chief Executive Officer, pimpinan perusahaan ya. Ini SEO seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah install Yoast-nya, tapi pura-pura aja deh, pura-pura belum install gitu ya. Anda klik aja seperti itu loh, install now seperti itu ya. Anda klik install now seperti itu. Kalau punya saya ini kebetulan sudah install, makanya pencaranya itu adalah updating seperti itu kan. Tapi anggap aja Anda sekarang sedang nggak lihat yang gini-ginian punya. Ya, klik install now seperti biasa. Kalau sudah install, dia harus diactivate ya. Anda jangan tidak activate seperti itu ya. Setelah install Anda activate. Oke, biasa di sini nanti ini ada tulisan activate, Anda pencet lagi gitu. Jadi di satu tombol ini dua kali pencet ya, install dan activate seperti itu. Oke, nah kalau sudah activate, ya berikutnya apa? Di sini di use ini ada yang namanya configuration wizard. Anda ke configuration wizard ini, ya. Dia akan nanya apakah sudah siap atau belum nih. Misalnya sudah, ya Anda klik next aja nih. Gampang sekali kok, tinggal next aja. Nah ini Anda pilih termasuk apa? Apakah blog atau online shop atau apa gitu, ya. Kalau misalkan Anda pikir bahwa itu blog, Anda ini. Nah, lalu ini website untuk siapa nih? Untuk organisasi atau mewakili orang? Nah, saya sih kebetulan untuk kos saya. Saya kasih nama Villa Kos, terus dia minta untuk logo, ya kan? Nah, saya kasih logonya Villa Kos juga. Ya, tinggal Anda choose image aja gitu kan. Kalau ada Facebook linknya ya dia minta kasih aja. Kalau ada Instagramnya kasih aja. Seperti itu. Kalau sudah semua, ini Anda pencet next. Oke, ini tidak ada yang diubah, ya naik aja seperti itu. Multiple authors gitu. Ya, apakah ada beberapa orang yang mengelola website Anda ini? Kalau cuma Anda sendiri, ya pilih no aja. Nah, nama websitenya apa? Villa Kos gitu kan. Title separator ini misalkan nanti itu ada artikel ya, maka misalkan kos murah Palembang Street gitu, Villa Kos gitu ya. Jadi title separator ini pemisah judul. Apakah Anda bisa apa dikolek datanya oleh SEOs ini? Saya sih no aja ini. Saya nggak mau. Oke, kalau selesai ya tinggal pencet Anda next dan selesai. Seperti itu. Cuma gitu aja itu untuk setting pertama gitu. Ya, kalau sudah berikutnya adalah apa? Kita langsung bikin satu artikel nih. Ya, post gitu kan. Misalkan ini ada add new ya. Saya sudah siapkan satu artikel saya. Jadi kalau Anda ceritanya nih lagi mau bikin SEO Anda harus menyiapkan artikel Anda dulu gitu. Ya, artikel Anda ya kan misalkan di sini nih saya sudah siapkan ya. Judul artikel saya ini adalah tips memilih kos murah di Palembang gitu seperti itu ya. Oke, saya akan tunjukkan lagi. Nah, ini apa namanya? Kontennya saya copy aja dan saya paste di sini ya.
Nah, Anda lihat ini adalah dashboardnya si Yoast di bawah artikel kita, ya, di bawah artikel kita. Fokus keywordnya yang saya mau untuk menjadi fokus itu apa? Jadi keyword yang saya mau jadi fokus itu apa? Ya, ini adalah kos murah di Palembang, seperti itu. Oke. Ya, nah, pinternya si Yos ini adalah apa? Dia ada SEO analisis. Nah, ini ya Anda lihat ada sekitar 13 gitu, ada 13. Ini ada sudah beberapa yang sudah oke, ya, secara panjang artikel sudah oke gitu kan. Sorry, key phrase linknya sudah oke, ya, panjang keywordnya sudah oke. Panjang artikelnya juga sudah dianggap oke gitu, 689 kata, good job ya. SEO title width gitu kan. Jadi title ini jangan terlalu panjang dan harus memuat kata kunci gitu. Saya kan itu maunya ini ada kos murah di Palembang. Jadi di bagian judul pun itu harus memuat kata kunci. Ya, ingat ya, di bagian judul harus memuat kata kunci. Nah, ini saya sudah bikinkan di bagian judul itu ada kata kuncinya. Ya, nah, kemudian ini ada checklist nih. Ya, ingat ya, si Yos tadi ini kan ini ada banyak sekali nih masih yang belum diatur gitu. Kalau semuanya sudah diatur, dia ini akan berubah jadi hijau semua gitu. Nah, punya saya ini baru 3 yang hijau, 2 yang oranye, dan masih ada 6 lagi yang merah. Yang merah ini harus diatur supaya apa? Hijau semua. Kalau hijau semua, ya artinya secara kaidah-kaidah SEO itu sudah baik sekali. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ya Anda mungkin sering lihat nih kalau di Google itu kan begitu Anda ketik hasil pencarian biasanya itu ada ini ya, ada cuplikan-cuplikan gitu website itu isinya apa. Nah, sebenarnya itu bisa diatur dari apa? Dari ini meta description ini. Ini saya cobain deh gini, misalkan ya kan kos murah ya di Palembang, seperti itu. Ya, Anda lihat cuplikan tuh maksudnya yang gimana? Yang gini-gini nih. Nah, ini nih. Ya, ini description namanya nih. Ini meta descriptionnya ya. Kita bisa atur yang gini-ginian gitu. Selama ini kan Anda bingung, kok bisa sih Google yang keluarin ginian punya? Ya bisa saja otomatis Google sendiri yang culik atau Anda yang ajarin Google gitu. Ya kan apa yang mesti ditampilkan. Nah, ini dalam hal ini kalau Anda pakai plugin Yoast, ya maka kita mengajarin Google apa yang akan ditampilkan gitu. Oke. Ya, jadi kita akan atur meta description-nya ini ya. Temukan informasi seputar. Nah, ini meta description ini harus berisi keyword juga ya. Kos murah di Palembang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ya pada artikel ini itu terbukti sangat membantu para pencari kos. Jangan terlalu panjang deskripsinya supaya apa? Ya, ini pokoknya kalau dia sudah hijau cukup deh. Seperti itu. Ya, nah tadi kan itu ada title separator ya waktu kita setting wizard tadi ya. Nah, ini title separatornya kan tadi kan strip. Lalu ada villa cost, nah, seperti itu. Yang di sini nanti munculnya itu. Nah, Anda lihat yang barusan kita isi di meta description tadi, dia kalau di Google ya, dia akan tampil seperti ini. Tips memilih kos murah di Palembang, di judul tadi kan di bagian atas tadi ini, ya ini kan. Ya. Lalu Anda lihat nih, ini yang tadi kita atur di wizard pertama tadi itu. Dan ini adalah meta description yang barusan kita ketik tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Anda lihat tadi 6 kan, sekarang tinggal 5. Nah, outbound link dia bilang outbound link ini apa? Link keluar. Jadi di setiap artikel yang kita bikin itu harus ada link keluarnya. Kalau saya paling suka itu kasih link keluar itu adalah kemana? Ke Google, seperti itu. Oke, ke Google yang saya coba untuk yang dikasih link ke Google ini ya terserah sih ya, yang manapun gitu. Bisa saja ini ya, jangan yang di kata kunci yang kita tembak ke Google gitu ya, si cari kos ini. Kan jadi si kata cari kos ini ya itu yang saya tembak ke Google gitu. Saya Ctrl K di keyboardnya. Ctrl K itu apa? Insert hyperlink www.google.co.id seperti itu ya, artinya kalau orang klik itu akan lari ke Google seperti itu. Anda lihat di bawah sini sekarang sepertinya tinggal 4. Nah, internal link ini ya maksudnya apa? Ini link ke dalam website kita sendiri seperti itu. Saya suka itu pakai homepage kita ini untuk internal link ya. Nah, internal link ini mestinya adalah sesuatu yang terkait dengan kata kunci yang kita mau tembak seperti itu.
Oke, mana nih ya? Tadi saya sudah masukkan beberapa kata kunci di dalam artikel ini ya. Kalau belum ada kata kunci dia tentu akan merah-merah gitu, seperti itu kan. Eh, oke, di mana ya? Di artikel saya cari dulu nih ya. Hmm, saya mau cari kos murah di Palembang nih, kos murah di Palembang. Tadi ada sudah saya siapkan kata-katanya nih. Kalau nggak ada juga sebenarnya ya saya tinggal bikin aja gitu. Di mana? Ya di baris-baris awal juga oke sih. Pertimbangkan dalam mencari. Nah ini kos murah di Palembang seperti itu. Ya. Oke, nah ini yang saya akan kasih internal link ya. Saya Ctrl K lagi, saya paste aja di sini alamat website saya sendiri seperti itu. Oke, saya enter. Oke, Anda lihat ya harusnya ini sekarang, nah ini tinggal satu. Gitu. Dia bilang apa? Ya dia bilang image ALT-nya ya nggak ada. No image appear on this page, tidak ada gambar sama sekali muncul di sini. Ya sudah, oke. Saya pasang gambar seperti itu. Di mana? Ya bisa saja di sini, gitu kan? Saya pasang gambar ini apa namanya, browse all image. Nah ini image. Oke, saya upload. Tadi saya sudah siapkan beberapa gambar. Oke, ya saya sudah siapkan beberapa gambar. Ini deh misalkan ya. Oke ya, gambarnya ini waktu Anda save gambar juga ya, judul-judul gambar yaitu apa namanya, jangan lupa untuk dibikin jadi kata kunci punya judul seperti itu ya. Mana ya tadi ya? Oke. Oh. Oke, ini ALT. Nah ini. Oke. Kos murah di Palembang. Ya, pencet ini tadi ya. Yang satu ini biar muncul, yang satu ini. Muncul dashboardnya. Kita lihat lagi. Nah, ini sekarang sudah mulai jadi hijau nih. Ya, sudah mulai jadi hijau. Yang error-error sudah mulai makin sedikit. Oke, outbound link sudah, internal link sudah. Oke, ini sudah makin banyak ya. Good resultnya sudah 9. Oke, nah ini masih ada 3 lagi nih. Ya, meta description length. Too short gitu dia bilang gitu kan, masih di bawah 120 karakter, harus 156 karakter. Karakter tuh ABC-nya itu ya. Nah, ini saya tambahin lagi. Dia kan bilang too short gitu. Terbukti sangat membantu para pencari kos yang di kota Palembang. Silakan buktikan. Coba kita lihat dulu deh. Ya, nah ini hilang sudah. Ya kan, tadi dia bilang kependekan, sekarang nggak pendekan lagi. Oke ya, saya cuma tambahin sedikit aja. Gitu. Nah, sekarang key phrase in title. The exact match of the focus key phrase appear in the SEO title, but not at the beginning. Gitu. Dia mau supaya keyword itu ya muncul di beginning gitu. Nah, artinya apa? Ya, ini saya hapus kos murah di Palembang. Ini saya kasih tips memilih seperti itu ya. Kita lihat sekarang di bawah sini ya. Nah oke, hilang dia ya kan, dia minta dipindahin ke depan ya, saya pindahin ke depan. Previously use key phrase, you have used this key phrase gitu once before. Dia bilang apa, saya sudah pernah pakai keyword ini. Jadi Yoast menyarankan itu untuk tidak memakai satu keyword itu 2 kali di satu website yang sama. Ya, nah kebetulan saya sudah panjang lebar cerita ya, sudah Anda ampuni saya itu untuk supaya anggap aja yang satu ini ya, Anda maafin ya. Oke. Ya, nah lalu jangan lupa juga untuk artikel Anda ini Anda kasih feature image-nya. Ya, feature image. Oke, feature image itu gambar ini ya, gambar unggulan Anda
gitu, untuk supaya kalau Google pas main ke website Anda dia kebaca. Nah, alt text-nya jangan lupa juga, kos murah di Palembang, seperti itu. Ya, alt text ini selalu penting ya. Alt text ini adalah gambar satu ini tentang apa gitu loh, ya kan? Gitu ya. Nah, saya save gitu, feature image masuk sudah. Oke, saya kira ini SEO analisisnya ini sudah oke sekali. Readability analisisnya needs improvement. Kenapa? Ya, nah ini saya kasih tahu Anda lagi. Jadi menulis artikel di internet itu ya beda dengan menulis skripsi atau tesis ya, tugas-tugas kuliah. Kalau tugas kuliah itu kan satu paragraf itu isinya 3 kalimat. Kalau di internet enggak, ya di internet itu ya itu kalau bisa sih ya satu paragraf tuh maksimal 2 kalimat aja. Kenapa? Karena ribet bacanya gitu loh. Dan Anda kan lihat ya sekarang ini semua orang itu pakai gadget, gitu kan. Kalau pakai gadget ini kan makin panjang teks itu yang makin pusing bacanya itu, ya kan, sehingga apa ya Anda enter-enter aja gitu. Oke, ya ini saya lagi enter-enterin semua supaya apa turun-turun ke bawah, ya kan. Jadi satu paragraf itu maksimal ya maksimal 2 kalimat aja. Supaya apa? Supaya membacanya itu jadi gampang. Oke, ini ya kita turunin lagi, lalu ini turunin juga ya, ya turunin juga gitu. Ya kan, Anda ikutin aja sama apa saran yang dikasih sama si Yos ini, ya Anda ikutin aja gitu. Nanti habis ini ada lagi yang saya mau lakukan. Ya, apa tuh yang saya mau lakukan adalah title-titlenya itu mau saya bold semua gitu ya. Mau saya kasih tebal seperti itu. Supaya apa? Membedakan sama teks paragraf. Tuh. Ya gini aja. Saya dapat duit cukup banyak nih kalau dari SEO ini ya, karena banyak sekali bisnis saya itu yang jadi tampil ke atas gara-gara SEO seperti itu. Jadi saya kasih B aja, oke, saya kasih ini bold juga supaya apa? Supaya membedakan ya antara subjudul dengan paragraf ya. Oke, sorry, ini B 6 7 ini, oke 8 juga saya bold lagi ini, oke. Nah, tinggal penutup nih, kalimat penutup. Demikian tips seputar ya mencari kos murah di Palembang. Semoga membantu. Seperti itu aja cuman. Gambar tadi masih cuma satu, saya mau tambahin satu lagi deh supaya orang bacanya enak ya, jangan teks semua. Ini kan kalau Google suka ya, itu ada artikel yang ada gambar-gambarnya gitu. Jangan cuman apa namanya, jangan cuman teks semua ya, pusing orang gitu. Bagi mereka itu bikin orang baca itu jadi pusing gitu. Nah ini tapi gambarnya kecil banget. Oke, gambarnya kecil banget, saya tarik deh. Nah ini ya, kalau pakai WordPress yang baru ini bisa main tarik-tarik gambar gitu aja, seperti itu. Oke, ya ini saya taruh tengah, online center. Nah ini dia pindah ke tengah. Yang satu ini juga sama, saya mau online center juga deh, gitu, ya kan? Ya, kalau sudah, nah ini Anda lihat SEO-nya sudah hijau ya, fokus key phrase-nya ada juga sudah. Ya kan, meta description-nya sudah ada juga ya. Ini oke ya, tinggal satu ini aja karena saya sudah pernah pakai. Oh ini key phrase in introduction, do not appear in the first paragraph. Oke, ada satu lagi muncul, ternyata apa, key phrase saya ini tidak muncul di paragraf awal, seperti itu ya. Nah dia minta itu untuk supaya muncul di paragraf awal. Tipsnya gimana ya, kalau saya sih sering saya tambahin gini tipsnya nih ya kan. Artikel ini berisi informasi seputar kos murah di Palembang, seperti itu ya. Selamat membaca. Nah, gitu. Kalau saya gitu aja gitu loh. Jadi dia akan muncul di paragraf awal ya. Artikel berisi seputar kos murah di Palembang. Oke, saya bold seperti itu. Nah, Anda lihat ya, harusnya sih sudah hilang dia di bawah ini.
Nah, ini hilang kan yang tadi kan? Tinggal yang satu ini aja yang tadi saya minta Anda ampuni saya seperti itu. Ya, nah kita publish. Oke, kita publish. Ya, oke, kita view post seperti itu. Kita view post. Nah, artikelnya akan seperti ini nih, tampilnya nih. Ya. Ini ilmu yang sangat mahal loh sebenarnya. Ya. Oh, tadi saya lupa kasih kategori. Nah, ini kategori ini. Kategori apa ya? Jangan kategori artikel deh. Seperti itu. Saya update. Ya. Saya view post lagi. Nah, hal yang penting lagi dari SEO adalah apa? Anda lihat ini, permaling. Kita kan di pertemuan sebelumnya sudah belajar ya soal permaling ya. Google ini sangat cinta sekali sama website yang menggunakan post name gitu setelah ininya. Kenapa? Karena bagi Google itu memudahkan robot dia itu untuk baca dan memudahkan pembaca Google itu untuk tahu website ini tentang apa. Seperti itu. Nih, saya hijau nih, Anda lihat nih. Tadi kita sudah atur-atur kan? Gitu. Ya. Lalu kita coba ini ya, Anda lihat ya, saya copy link ini misalkan ke siapa nih? Misalkan ke ini ya, misalkan ke saya sendiri deh. Seperti itu. Ya, ke saya sendiri Anda lihat ya. Nah, bedanya ya Anda lihat ya link yang Anda kirim, untuk tugas-tugas kemarin kan tidak pakai plugin tuh. Jadi tidak ada gambar di dalamnya itu. Ya, Anda lihat kalau saya enter nih. Nah, dia akan jadi ada gambar, ya ini ada judul, ya kan lebih enak. Ya, ini jadi lebih enak sekali. Gitu. Saya akan ambil contoh salah satu ya website Anda misalkan adalah nah ini misalkan nih. Ya, Selfie Octavia. Oke, kita lihat si Selfie Octavia ini, ya websitenya seperti apa sih? Nah, Anda lihat. Ini adalah website yang tidak dioptimasi, ya SEO-nya tidak dioptimasi. Dia tampilannya seperti ini, gitu. Tidak ada meta description-nya. Sementara kalau website yang sudah dioptimasi, dia akan muncul gambar di sini, lalu juga ada meta description di sini, ya ada title juga. Gitu. Tampilannya jauh lebih enak sekali. Ya, tampilannya jauh lebih enak sekali. Ya, saya kira mudah-mudahan pertemuan ini ya mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Berikutnya silakan kerjakan tugas yang saya akan berikan setelah ini.